Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sama-sama puji Tuhan dari Hymnos nomor 11, Mulia Setiamu, kita pujikan kedua baitnya. Mari kita terus memuji nama Tuhan dari Hymnos nomor 29. Kita pujikan ketiga baitnya, dan pada bait yang ketiga saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dia yang agung raja di
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya ibadah kita pada pagi hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita sama-sama mendengarkan sabda pembukaan yang terambil dari Zefanya 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Untuk menanggapi sabda pembukaan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita pujikan hymnos nomor 209, Percaya, kita pujikan ketiga baitnya. Untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh kembali ditegur dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantah, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan banyak sekali pelanggaran dan dosa-dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik,
Terima kasih untuk pagi yang indah ini, Engkau boleh kembali mencurahkan berkat dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh sama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami dengan kerendahan hati kami masuk ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun apabila di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami banyak sekali melakukan dosa dan pelanggaran, baik itu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mungkin seringkali kami menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Dan saat ini dengan kerendahan hati kami memohon ampun daripada Engkau. Tuhan, ajarlah kami dan layakkanlah kami, biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan oleh kasih-Nya kita boleh kembali dihibur dengan sabda penghiburan yang terambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita mau menanggapi sabda penghiburan pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian Humnos 136, barang siapa dengar, kita pujikan dengan sambil bangkit berdiri. Mari sobat dengar kabar terindah, ada ampunan dalam dunia ini. Yesus mengasihi orang berdosa, mari terima rahmat-Nya. Barang siapa mau, terima kabar keselamatan darinya. Allah Bapa kita lepaskan engkau, mari terima rahmat-Nya. Dua, jangan terunda, mari masuklah, karena Tuhan Yesus beri kelepasan, mari terima rahmat, mari terima rahmat-Nya. Barang siapa mau, terima kabar keselamatan darinya. Allah Bapa kita lepaskan engkau, mari terima rahmat-Nya. Tiga, barang siapa mau terima perjanjian, barang siapa mau bebas selamanya, mari terima kasih-Nya, mari terima rahmat-Nya. Barang siapa mau, terima kabar keselamatan darinya. Allah Bapa kita lepaskan engkau, mari terima rahmat-Nya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami masuk ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Engkau boleh kembali izinkan kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka telinga, hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami dengar boleh tinggal di dalam setiap hati kami, boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, boleh menjadi kekuatan untuk iman kami. Kami serahkan Tuhan untuk waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, dan juga kami serahkan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah apa yang akan disampaikan boleh seturut dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Berbahagialah kita semua karena hari ini diberkati oleh Tuhan bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian nanti ada beberapa ayat yang saya baca, ya, ajak kita untuk baca. Tidak semua ayat di pasal itu kita baca. Sesuai dengan apa yang saya bacakan, kita akan ikuti akan pembacaan ini. Demikian bunyinya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Kita lompat ke ayat 12. "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ayat 15. "Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ayat 17. "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita
Karena Tuhan telah membuat mereka bersuka cita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu orang dia menulis begini. Satu-satunya hal yang dapat kita pastikan dalam perjalanan iman kita adalah pencobaan dan kesengsaraan. Kalimat ini perlu kita renungkan, perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh. Ya, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesulitan hidup, permasalahan. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Baik itu masalah pribadi, masalah dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Di sekitar ini, akhir-akhir ini ada banyak ini orang sakit demam berdarah itu di kelurahan ini. Maka hari apa itu ada program untuk fogging di lingkungan untuk mengatasi persoalan ini. Baru-baru ini sistem pusat data nasional di negara kita diretas, dan peretasan PDN ini mengakibatkan layanan publik di Indonesia sempat lumpuh, dan kita tidak tahu dengan peristiwa ini nanti apa yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu. Ya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, kesehatan, ataupun studi anak-anak kita, seringkali ada persoalan. Pelayanan juga begitu. Kadang-kadang kita hadapi masalah. Ya. Belum lama ini kita ada program, katakanlah anggaran 50 juta misalnya ya. Tiba-tiba jadinya misalkan 80 juta realisasinya. Ini kan persoalan. Menghadapi semua yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Waktu hari Jumat ketika anak-anak kita mau berangkat ke Malang untuk ikut acara Camp Pemuda, kita sudah janjian dengan itu kendaraan yang disewa. Jam 11 sudah tiba di sini karena setengah 12 itu berangkat. Ternyata di luar dugaan, dia bilang saya terjebak macet. Dia baru datang 1 jam kemudian. Ya, mau bilang apa? Memang saya sempat bicara dengan itu pihak kantornya dia, tetapi kemudian ya ini yang terjadi. Nah, puji Tuhan anak-anak kita tidak sampai terlambat waktu datang ke tempat untuk acara camp itu tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, saya ulangi sekali lagi bahwa dalam hidup ini seringkali kita ada persoalan. Suatu hari itu kita sedang duduk di ruangan sebelah ini. Kami semuanya, satu pastori itu duduk di situ. Tiba-tiba dikagetkan karena tikus yang muncul di situ. Kita itu kaget dan ada yang menjerit, berteriak, Tuhan tolong. Ada yang lompat ke atas, terus tahu-taunya waktu dia turunkan kakinya, langsung tikusnya terus keinjak tikusnya, terus mati. Jadi dia ketakutan terus lompat, tikusnya itu terus mati. Selesai masalahnya kan. Akhirnya kita tertawa. Nah, inilah hidup. Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam bacaan firman Tuhan tadi itu dikatakan Yosafat dengan orang-orang Yehuda, Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa Israel itu terbagi jadi 2. Ada yang utara dengan kotanya di Samaria, yang selatan disebut kerajaan Yehuda, kotanya di Yerusalem. Pada waktu itu rajanya namanya itu Yosafat. Ya, ayat 1 dan ayat 2 tadi menjelaskan mengenai tahu-taunya ada Bani Amon, Bani Moab, ini keturunan Esau. Ya, Bani Amon, Bani Moab dengan sekutunya. Dikatakan orang-orang Meonim dari pegunungan Seir. Tahu-taunya datang untuk menyerang itu Yosafat dengan orang-orang di Yehuda, Yerusalem. Nah, sebenarnya apa penyebabnya sehingga terjadi serangan itu? Ya juga tidak jelas. Di dalam Alkitab tidak dicatat. Kenapa sih kok tahu-taunya Yosafat dengan Yehuda dan Yerusalem tahu-taunya diserang oleh mereka? Tidak tahu pemicunya apa. Tahu-taunya terjadi serangan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Seringkali dalam hidup ini kadang-kadang masalah-masalah itu muncul.
Ya kadang kita tidak tahu, tahu-tahunya muncul seperti itu. Seringkali kita kemudian bertanya, kenapa ya kok bisa seperti ini? Kita kaget ya, kenapa bisa muncul masalah ini dan masalah itu. Nah, bagaimana menghadapi persoalan hidup? Hari ini saya akan ajak kita untuk melihat dari bacaan tadi ya, mengenai Yosafat menangani persoalan itu. Ya, tema khutbah hari ini kan Tuhan memberi kemenangan. Nah, Bani Ammon, Bani Moab dengan sekutunya datang untuk menyerang. Apa yang terjadi dengan Yosua pada waktu itu? Maka di ayat yang ketiga itu mengatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi yang pertama itu, ya dikatakan memang Yosua menjadi Yosafat menjadi takut. Ini memberitahu kepada kita mengenai keterbatasan manusia, dan ini sesuatu yang umum. Terkadang kita hadapi situasi yang bisa membuat kita takut. Bagaimana, pernah alami yang seperti itu? Ada ibu-ibu yang didatangi sama itu penagih utang itu, datang terus bentak-bentak, marah-marah. Ibunya kaget, dikira ada apa. Ternyata katanya itu penagih utang itu memenagih utang ini, kartu kredit anaknya itu. Tapi karena datang itu ibunya kaget, terus mereka sudah pulang, ibunya masih ketakutan. Nah ini hidup, kadang-kadang kita hadapi situasi yang menakutkan. Katakanlah, tahu-tahunya kita pergi ke dokter, dokter kemudian menyatakan kita mengalami penyakit tertentu, bisa membuat kita takut. Ya, macam-macam peristiwa bisa membuat kita takut. Murid-murid Yesus waktu perahu itu kena badai, ada ombak besar dan hampir tenggelam pun mereka ketakutan. Pasukan Israel ketika ada goliat mengancam, mereka juga ketakutan. Ini mewakili kita semua bahwa seringkali dalam hidup kita ketika menghadapi situasi yang sulit, terkadang kita juga ketakutan. Nah, tetapi di sini kita menemukan ada langkah orang saleh. Orang saleh itu kalau menghadapi situasi menakutkan, apa yang dilakukan? Ayat firman Tuhan tadi itu, kalau kita lihat ya, memang ayat 3 bilang takut, tapi kalimat berikut mengatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Yosafat itu, ada situasi menakutkan terjadi, ada ancaman serius ya. Yang dia lakukan ialah memutuskan untuk mencari Tuhan. Bahkan tidak sendirian, dia mengajak semuanya. Ya, semuanya berkumpul untuk mencari Tuhan. Di ayat 4 mengatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Semua kota maksudnya seluruh kota. Ya, seluruh kota di Yehuda. Mereka kumpul untuk kemudian berdoa. Dan sekali lagi, ini merupakan sikap orang saleh, orang beriman maksudnya. Orang yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahwa ada krisis dalam hidup ini, iya. Tapi yang dilakukan ialah dia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa mohon pertolongan pada Tuhan. Dan ini teladan para rasul. Rasul-rasul itu ketika menghadapi ancaman, bahaya, saat mereka dilarang beritakan Injil, yang mereka lakukan ialah mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa. Tidak berdoa sendiri, tapi mereka berdoa bersama. Kan ayat itu mengatakan, semuanya berkumpul dari semua kota di Yehuda. Mereka berkumpul dan mencari Tuhan. Seseorang itu lebih kuat jika ia sedang dalam doa. Ya, bahwa ada masalah yang berat terjadi dalam hidup ini, kita bisa kuat menghadapinya, ya. Bisa tahan menghadapi semua itu kalau kita berdoa. Makanya semakin banyak kita ini berlutut dan berdoa, kita akan semakin kuat menghadapi kenyataan hidup. Karena hidup tak selalu itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Hidup tak selalu begitu. Ya, di dalam pikiran bayangan kita itu kan 1 tambah 1 ya mesti 2. Tapi hidup tak selalu begitu. Terkadang kita terancang segala sesuatu dengan baik, dengan matang. Tahu-tahu dalam pelaksanaannya, dalam realitanya bisa terjadi yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, dalam semuanya itu kita harus berdoa, harus mencari Tuhan. Suatu hari itu katanya ada orang yang sedang menyetir kendaraan itu,
naik di tempat di ketinggian tertentu, tiba-tiba mobilnya terjun bebas dari atas gunung itu. Apa yang dia lakukan? Dia masih ingat dahulu dia pernah dengar-dengar katanya kalau ada kesulitan panggil nama Yesus. Dia bukan orang Kristen, tapi waktu masih kecil sering dengar-dengar itu. Kalau ada orang kumpul-kumpul, anak-anak itu kumpul nyanyi-nyanyi dengar cerita firman Tuhan, dia suka itu, apa itu, nguping dari jendela. Guru sekolah minggu bilang kalau ada kesulitan, ada masalah, panggil nama Tuhan Yesus, minta tolong. Ingat dia, dulu saya pernah dengar kalau ada kesulitan panggil nama Yesus. Berteriak dia, Yesus tolong. Apa yang terjadi? Katanya mobilnya itu lalu nyangkut di atas pohon. Terus ada orang yang datang menolong dia turun dari pohon itu dengan selamat. Langsung dia pergi cari Pak Pendeta terus belajar firman tentang Yesus. Nah, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya, mencari pertolongan Tuhan, ini langkah yang terbaik. Nah, selama ini kalau dalam hidup kita ada masalah, biasanya apa yang kita lakukan? Ada orang yang kalau ada masalah makannya tambah banyak. Ya toh? Ada orang yang kalau ada masalah malah nggak makan. Ya, ada yang hadap masalah tidak bisa tidur. Seringkali seperti itu. Ada yang kemudian suatu hari itu ada teman saya berkata, saya kalau tidak bisa tidur Pak, saya cari obat itu Antimo, minum Antimo terus bisa tidur saya. Bagaimana orang menghadapi masalah itu bermacam-macam. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, mencari pertolongan pada Tuhan. Maka di gereja pun biasanya ada program itu tiap hari Selasa, hari Jumat, hari Sabtu pagi itu ada doa. Kita kumpul terus berdoa. Selalu ada macam-macam pokok doa kita doakan semua hal. Banyak hal kita bisa doakan. Di bagian terakhir itu biasanya seluruh peserta persekutuan doa itu diminta untuk menyampaikan pokok doanya. Ada yang berkata doakan ini, doakan itu, doakan itu. Dan Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Sehingga betapa pentingnya untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana ini Yosafat berdoa. Ya, di ayat yang kelima itu, ayat 5 dan 6 itu dikatakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau merintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dalam doanya itu, Yosafat memulai dengan itu, mengakui. Dia katakan, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Kalau kita lihat di ayat 7 dia katakan, bukankah engkau Allah kami? Ya, dia bicara mengenai Tuhan Allah itu, mempunyai ikatan perjanjian dengan nenek moyangnya itu, Abraham ya. Kemudian dia katakan, engkau Allah kami, ada ikatan perjanjian. Maka kalau sekarang itu, Yesus mengajar kita, Tuhan Allah itu Bapa dan kita anak. Ya toh, seperti itu yang dimaksud di sini. Sehingga waktu kita dalam kesulitan, kita boleh datang kepada Bapa kapanpun. Ya, karena dalam Yesus hubungan dipulihkan, ada kedekatan. Sehingga kita bisa bicara apa saja dalam permohonan kita kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kita boleh dengan bebas datang kepadanya karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka di sini dia mengatakan, ya Allah nenek moyang kami, engkau Allah kami. Kemudian dia mengatakan bahwa bukankah engkau Allah di dalam surga? Dia bicara mengenai Tuhan dalam taktanya yang tak tergoyahkan. Ya, di dalam surga. Kemudian engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, bahwa dia berdaulat atas semuanya. Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, ini doa yang betul-betul sungguh indah. Ya, dia mengakui kekuasaan, kedaulatan Tuhan selaku penyelenggara daripada segala sesuatu yang terjadi. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam hal ini kita belajar. Tuhan sendiri kan membuka diri. Ya, Yesus Kristus sendiri pernah mengatakan bahwa marilah kepadaku, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan membuka diri supaya kita datang berseru, datang mencari pertolongan padanya. Ada ayat yang paling sering saya katakan itu, Mazmur 50 itu Tuhan Allah katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji untuk menolong. Tidak mungkin dia membiarkan. Ya, coba di ayat yang ke-12 itu dikatakan, ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mengakui bahwa sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, mengakui keterbatasannya, ketidakberdayaan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Di sini Yosafat itu mengarahkan umat untuk sungguh-sungguh fokus, ya, fokus kepada Tuhan. Sedang menghadapi jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, mengajak semuanya untuk memandang kepada Tuhan, mencari pertolongan pada Tuhan. Saya masih ingat waktu bulan Maret yang lalu itu. Semuanya tentu masih ingat ya, majelis khususnya juga tahu. Waktu itu orang tua saya sakit di Timor. Kemudian saya diizinkan majelis untuk pulang. Kira-kira lebih dari seminggu tidak bisa makan. Karena ada di desa, akses jalan juga sulit untuk mencapai fasilitas untuk layanan kesehatan. Maka selama sakit itu tidak pernah minum obat, tidak pernah diperiksa atau diinjeksi dan lain sebagainya. Tidak makan, tidak minum, itu berhari-hari itu. Lebih dari seminggu. Nah, menurut akal sehat kan sulit untuk bertahan itu. Saya datang terus, ya kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan menolong itu. Jadi sakit sekitar 2 minggu, tidak pernah itu minum obat, tidak makan, tidak minum, tapi bisa sehat. Sekarang sehat ini, puji Tuhan. Nah, saya tidak sedang mengatakan kalau sakit jangan berobat, jangan pergi ke dokter, bukan itu. Tapi kan ada kendala, ada kesulitan untuk mencapai fasilitas dalam itu mendapatkan layanan kesehatan. Mau dikasih obat juga sulit karena tidak makan dan minum, ini kan kesulitan. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa kadang kita menghadapi situasi yang sangat sulit, mau buat seperti apa, tidak tahu lagi bagaimana caranya. Yang bisa lakukan hanya berdoa, berdoa kepada Tuhan, mencari pertolongan. Nah, saya tidak tahu di antara kita sedang menghadapi masalah apa, ya, sedang menghadapi kesulitan apa yang betul-betul mengalami jalan buntu, tidak tahu harus buat bagaimana. Sudah berusaha cari jalan ke sini, jalan itu, jalan ini, semuanya itu sepertinya buntu, tidak ada jalan lagi. Apa yang harus dilakukan? Jangan lupa itu. Waktu orang Israel itu pergi dari Mesir, ya toh, di belakang dikejar oleh musuh, di depan ada laut. Apa yang harus dilakukan? Maju juga sulit karena ada laut, mau mundur juga ada musuh di belakang. Tapi Musa mengajak mereka itu berdoa kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan, dan orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan pasti menolong. Buktinya apa? Tuhan membelah laut itu, ya, membelah laut, membuatkan jalan sehingga mereka berjalan di tanah yang kering sampai akhirnya bisa menyeberang di seberang sana. Ini maksudnya apa? Makanya penulis lagu itu membuatkan kita lagu, dia buka jalan saat tiada jalan, ya toh? Ada lagu yang ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, jadi kalau hari ini di antara kita ada yang mengalami jalan buntu, tidak tahu harus bagaimana, mau bicara pada siapa juga serba sulit, ingatlah ada Tuhan. Yosafat mengajar kita supaya mencari Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Kemudian kita perhatikan yang berikut,
Poin yang kedua ialah bahwa Tuhan memberikan jaminan ya kepada Yosafat pada waktu itu. Ada ayat 14 mengatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejutkan laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah, di sini Tuhan membangkitkan satu orang, memakai satu orang itu kemudian berbicara untuk menenangkan itu Yosafat dan umat. Di sini mendorong mereka dari kalimat yang ada ya, mendorong mereka supaya mempercayai Allah kendati bahaya yang serius sedang mengancam. Makanya dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejutkan laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Mereka dikirim untuk betul-betul percaya pada Tuhan walaupun ancaman yang serius itu sedang mereka hadapi. Nah, di sini juga sekaligus Tuhan Allah menjamin ya, menjamin bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu nanti datang dari pihak Tuhan. Kira-kira 2 atau 3 minggu lalu itu saya khutbah dengan tema Tuhan akan berperang untuk kamu. Nah, sebenarnya seluruh tema khutbah di tahun ini kan mengacu pada ini kan, objek gereja kita, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi khutbah-khutbah di dalam itu tahun ini membawa kita untuk melihat Tuhan yang berkuasa untuk menolong dalam hidup ini, sehingga kita jangan takut. Di sini Tuhan berfirman melalui seseorang, beritahu kepada Yosafat dan umat pada waktu itu supaya mempercayai Tuhan Allah. Ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan jangan takut, bukan kamu yang akan berperang, tapi Tuhan akan berperang untuk kamu. Ini kan jaminan dari Tuhan. Maka kalau menghadapi jaminan dari Tuhan seperti itu, yang harus kita lakukan itu, coba kita lihat ya, di ayat 18 itu, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sekarang begini, Yosafat berlutut itu ya sampai ke tanah katanya, sujud itu sampai ke tanah. Umat juga begitu kan, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang begini, pertolongannya sudah terjadi atau belum? Belum ada tindakan apa-apa, ada pertolongan. Tapi baru saja mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka, mereka sudah sujud itu, Yosafat sujud menyembah, kemudian ada nyanyian pujian kepada Tuhan. Nah, ini mengajar kita supaya ya kita merespon firman Tuhan, merespon janji Tuhan untuk menolong kita dengan iman, ya, dengan iman dan puji-pujian kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, kita harus belajar percaya. Amin. Jangan kita berkata seperti siapa itu ya, mana mungkin, bagaimana hal itu bisa terjadi. Ingat ya itu Zakaria itu, waktu didatangi malaikat ketika sedang jalankan tugas di tempat imam itu menjalankan tugas. Malaikat Tuhan bilang padanya, Tuhan telah mendengar doamu, istri akan mengandung engkau dan dapatkan anak. Zakaria bilang apa? Bagaimana bisa terjadi itu? Aku sudah tua, istriku juga sudah tua, mana mungkin kita bisa punya anak. Makanya kan dia bisu, sampai anak itu lahir baru bisa omong. Nah, seringkali kita juga ada pikiran sulit kan. Kita berpikir saya tidak bisa, orang-orang tidak bisa, siapa-siapa juga tidak bisa, Tuhan juga mestinya nggak bisa. Tuhan di sana, kita di sini. Tidak boleh begitu. Ya, kita harus belajar ini siapa Yosafat dan umat pada waktu itu. Baru mendengar janji untuk Tuhan menolong, jaminan pertolongan yang datang dari Tuhan, sudah sujud itu, berlutut dengan mukanya ke tanah. Kemudian mereka memuji-muji kepada Tuhan. Nah, ini bagus. Ya, mengajar kita supaya memiliki iman kepada firman Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan yang berbicara kepada kita, ya, kita harus mempercayainya. Maka dalam peristiwa waktu anaknya Yairus itu sakit, ya toh,
Yairus pergi untuk cari pertolongan pada Yesus. Yesus itu mau datang ke rumah Yairus untuk menolong anaknya Yairus. Waktu di tengah jalan ada halangan. Ada wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Kemudian perjalanan terhambat. Macetlah katakanlah begitu. Tiba-tiba ada orang datang dari rumah Yairus, bicara pada Yairus begini. Yairus, jangan engkau merepotkan guru. Jangan merepotkan Yesus. Anakmu sudah mati. Sudah selesaikan ceritanya, sudah mati. Yesus bilang apa? Yairus, percaya saja. Anakmu akan selamat. Nah ini kan ada dilema. Faktanya mengatakan anak sudah mati. Saya ulangi ya. Fakta menunjukkan bahwa anak sudah mati. Karena beritanya orang bawa dari rumah kan. Anakmu sudah mati. Firman Tuhan mengatakan, Yairus, percaya saja. Anakmu akan selamat. Kira-kira posisi hati Yairus harusnya kemana? Anak sudah mati. Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Nah, waktu berjalan pulang ke rumah itu bersama Yesus. Sepanjang jalan itu pasti hatinya Yairus itu penuh gejolak. Anak sudah mati. Yesus bilang itu percaya saja. Anakmu akan selamat. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba di rumah, orang-orang berkumpul, mereka menemani itu keluarga Yairus, semuanya menangis melihat anak itu sudah mati. Yesus datang suruh mereka keluar. Yesus katakan anak itu, perintahkan kepada anak itu bisa hidup lagi. Dan perhatikan, di sini kita lihat, fakta mengatakan anak sudah mati. Yesus katakan percaya saja, anakmu akan selamat. Tuhan berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus percaya. Amin. Harus percaya. Walaupun keadaan sangat sulit. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan harus percaya kita. Walaupun tidak bisa diukur nalar dengan akal sehat itu. Harus percaya. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tadi saya singgung mengenai waktu ada badai itu. Dia tenangkan dengan apa? Hanya dengan perkataan. Dia katakan, diam, tenanglah. Seketika itu juga diam dan tenang. Firman Tuhan berkuasa. Ya, berkuasa mengubahkan keadaan. Maka di dalam ayat 22 sampai dengan 25, di situ itu ditemukan mengenai penggenapan firman Tuhan tadi. Saya bacakan ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Belum pernah terjadi seperti ini. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Di sini sedang terjadi peristiwa. Tuhan selesaikan masalah yang dihadapi. Orang-orang itu berperang sesuka-suka sendiri di antara mereka sendiri. Dan di sini hanya menonton. Mereka saling tengkar sendiri, saling perang sendiri, dia mati sendiri-sendiri. Bisa menang atas masalah. Ya. Kita di majelis itu ada pergumulan. Butuh dana untuk sumur bor. Dananya besar. Tiba-tiba hari apa itu ada yang kirim berita, sudah kirim 2 juta. Sebentar lagi ada yang masukkan itu bukti transfer, sudah kirim 20 juta. Lalu kemarin pagi juga, saya dengan Pak Kris ada pertemuan. Ada yang sumbang juga. Sesuai dengan komitmen untuk 1 sumur. Jadi puji Tuhan kan. Ada perkumpulan yang besar. Tapi Tuhan menolong. Anak saya itu, putra itu. Dia sejak lama itu ingin masuk di sekolah yang di depan ini loh. Apa itu? SMP negeri berapa? 49. Dia berdoa, kalau ada doa malam dia berdoa, Tuhan tolong bisa masuk di situ. Kalau kita berdoa di sini tiap malam juga itu doanya, Tuhan tolong. Maka sudah mendaftar, kemudian waktu hari Rabu itu pengumumannya jam 12 malam. Tengah malam itu. Menunggu. Pas ada rapat majelis kan, majelis juga ikut serta kita lihat putra diterima atau tidak. Ya, nah sesaat kemudian itu pengumumannya keluar. Ternyata putra diterima. Dia lompat-lompatnya senang, puji Tuhan,
puji Tuhan saya diterima. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan. Ya terima kasih untuk doa semuanya. Akhirnya dia diterima di sekolah yang dia inginkan. Nah ini memang satu perkumpulan untuk satu pribadi ya. Ya mungkin bagi kita yang lain cuma begitu kok. Tapi ini sesuatu yang bagi orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dalam pengalaman hidup kita, mari kita ingat ya, bahwa Tuhan telah menolong kita sampai hari ini. Pertolongan paling besar itu yang mana sih? Ya, ini pertolongan paling besar, paling utama. Yesus mati di salib, bangkit kembali, berikan kita kemenangan. Maka Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 itu, ayat 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa upah dosa ialah maut, tapi ada karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, kalau untuk masalah paling besar mengenai upah dosa, dia sudah selesaikan, dia sudah atasi, maut sudah dikalahkan olehnya. Maka percayalah, untuk hal yang lain, ya, dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan pasti menolong kita. Sebagai bagian terakhir, ya, kita baca di ayat firman Tuhan itu 26 mengatakan, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. 28. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Mereka puji-puji kepada Tuhan sebagai syukurnya kepada Tuhan. Kemarin pagi itu saya pergi ke rumahnya Amat Tuti kami. Seperti biasanya kalau tiap Sabtu ada kunjungan, saya bertanya pada Amat Tuti begini, kapan Amat Tuti mulai ikut Yesus? Belum pernah saya tanyakan hal ini. Kemudian Amat Tuti bilang pada saya begini, saya mulai ikut Yesus itu Pak sejak saya kecil. Oh ya? Bagaimana waktu itu bisa ikut Tuhan? Amat Tuti bilang begini, saya diajak mama saya. Mama saya itu orangnya rajin sekali kalau ibadah itu. Mama saya tidak pernah terlambat kalau ke gereja. Maka saya diajak ke sana. Sampai sekarang saya setia kepada Tuhan gara-gara mama saya. Makanya saya kemudian pulang, saya renungkan satu hal. Betapa pentingnya teladan mama. Bagaimana mama selama ini orang tua. Apakah kita rajin ke gereja? Anak-anak bisa ingat loh. Amat Tuti sampai seusia ini loh. Masih ingat itu teladan mama waktu masih kecil itu. Mama ajak dia ke gereja, mama rajin ke gereja. Tidak pernah terlambat datang ke gereja. Orang tuanya Amat Tuti itu mengerti anugerah Tuhan. Tuhan sudah beri kemenangan, sudah beri hidup yang kekal. Maka kita harus rajin datang kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Yosafat dan orang Yerusalem, Yehuda. Mereka pulang waktu itu dengan kemenangan, menuju rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Sudah ditolong Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh setia dengan segenap hati datang kepada Tuhan untuk bersyukur padanya? Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau mengenal hati setiap kami anak-anak-Mu. Jikalau hari ini ya Tuhan di antara kami ada yang sedang menghadapi jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan, demi nama Yesus kami minta tolong. Tuhan, genapi firman-Mu, berikanlah pertolongan, jalan keluar, kemenangan bagi anak-Mu ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, untuk tiap-tiap kami yang sudah menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Terlebih-lebih Tuhan sudah selamatkan kami. Berikan kemenangan atas maut pada kami. Biarlah kami boleh bersukacita, bersyukur memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam segala kesetiaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dan kini kita akan memuji Tuhan pada liturgos saya. Persilahkan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita akan menanggapi firman Tuhan dengan pujian himnos
315, Hai bangkit bagi Yesus, kita pujikan ketiga baitnya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita mau iringi persembahan kita dengan pujian Humnos 285, Hitunglah Berkat-Mu. Hitunglah
surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami datang dengan membawa persembahan kami. Kami memberikan sebagian berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini, biarlah boleh menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Engkau juga berkati kami yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Tuhan, berikan kami berkat dan berkatilah kami di setiap aspek kehidupan kami. Mungkin apa yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, tapi ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya untuk menjadi persembahan yang hidup dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan warta lisan. Untuk Bapak Ibu Majelis kami persilakan. Warta lisan Minggu tanggal 30 Juni 2024. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 7 Juli 2024 adalah kebaktian keluarga, yaitu gabungan dewasa, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, dan juga HUT jemaat. Yang seharusnya pada minggu kelima ini, hari ini, karena pemuda remaja tidak ada, maka diundur untuk minggu depan. Yang kedua, acara rohani gereja, persekutuan doa pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 7 malam di gereja. Persekutuan doa pagi Sabtu tanggal 6 Juli pukul 5.30 di gereja. Bible Study Kamis tanggal 4 Juli pukul 7 malam di gereja. Persekutuan doa Yes hari Jumat tanggal 5 Juli pukul 7 malam di gereja. Kelompok tumbuh bareng atau ketumbar masih diliburkan. Petugas pelayanan kebaktian Minggu tanggal 7, kebaktian dewasa, liturgos, KPP, singer, pemain musik tim KPP, kolektan Ibu San dan Ibu Erlianti. Tema pahlawan yang gagah berani. Pembicara Pendeta Yan Peter Kamlansi STH. Untuk kebaktian anak, puji-pujian Andreas dan Liam. Pengajar firman Tuhan Ibu Anita. Tema Barnabas dan Paulus bersaksi di Pulau Siprus. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk selanjutnya warta gembala kepada Bapak Pendeta Peter kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, saudara, hari ini kita bersyukur ya pada Tuhan. Di tengah-tengah kita ada saudara Rian ya, Pak Rian dengan istri ya. Selamat datang. Bisa minta untuk berdiri, Pak Rian, tolong berdiri. 2 orang bisa berdiri supaya dikenal. Tolong menghadap ke sana sejenak. Ya, baik. Nah, puji Tuhan. Ya, selamat datang ya. Silahkan duduk. Pernikahan dilangsungkan pada Sabtu yang lalu di gereja Tari Regina ya. Berjalan dengan baik dan kita tidak tahu Pak Rian berdoa berapa bulan atau berapa tahun. Tuhan sudah mengabulkan doanya. Iya toh? Jadi hari ini kita turut bersyukur pada Tuhan. Terus kita doakan ini jadi keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, jadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Dua-duanya dosen ya di Petra ya? Betul ya? Oh begitu, ya. Baik, tapi di Petra juga? Oh Asdos, oh ya, baik. Ya, kita doakan melalui Petra ini, ya Pak Rian dengan istri bisa jadi berkat ya. Karena ini universitas swasta terbaik di Jawa Timur ya. Saya pernah baca itu, nomor 1 ya di Jawa Timur. Bagus. Jadi mengabdi di tempat yang luar biasa. Kita doakan supaya melalui Petra, di mana Pak Rian yang melayani, Tuhan ditinggikan. Ya.
Itu pertama. Kemudian yang kedua, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, yang pertama siapa ini ya? Wahyu. Mana Bu Khairul? Oh iya, selamat ulang tahun ya Bu. Wahyu lagi di Malang ada acara camp pemuda. Kemudian yang kedua, siapa ini? Chris Limbing, cucunya Bu Sen. Ya, selamat ulang tahun ya. Lewat Bu Sen tolong disampaikan. Barangkali ada di sekolah minggu itu bagaimana. Kemudian yang berikut. Nah ini Jessica. Ya juga. Tidak tahu kalau di sebelah. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Wahyu, Chris Limbing, juga Jessica. Tuhan berkati. Ya. Nah ini mengenai ulang tahun dalam minggu ini. Kemudian yang berikut. Malam ini kita kedatangan tamu. Nanti ada sekitar 20 orang. 20 orang akan datang malam ini. Peserta camp pemuda dari gereja Elios di Bali. Mereka ingin lihat gereja Surabaya. Juga mau jalan-jalan di kota Surabaya. Jadi akan bersama kita satu malam. Besok sore baru pulang ke Bali. Jadi doakan supaya waktu mereka datang ke tempat kita bisa bersuka cita. Mengalami anugerah Tuhan. Sampai pulang ke daerahnya dengan selamat. Ya. Nah itu yang saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam minggu ini kekasih-kekasih Tuhan saudara-saudara kami berulang tahun. Saudara Wahyu, anak kami Chris Limbing, juga Jessica. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, anugerah umur panjang yang sudah Tuhan berikan. Terus doakan anak-anakmu supaya ke depan senantiasa setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan merancang yang terbaik untuk tiap-tiap anakmu. Genapi rencanamu dalam kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan. Juga hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah berkati Saudara Rian dan sudah menikah pada Sabtu yang lalu. Hari ini bersama istri bisa hadir dan beribadah bersama, mengucap syukur, dan kiranya Tuhan sendiri yang mempersatukan anak-anakmu ke depan. Tuhan terus memberkati supaya lewat rumah tangga ini Tuhan dimuliakan. Untuk tiap-tiap kami yang sedang beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan menolong kami supaya sepanjang langkah hidup kami, apapun yang terjadi, situasi apa saja yang kami hadapi, tetap mata kami tertuju kepada Tuhan. Iman kami tetap teguh kepada Engkau, tidak goyah walaupun menghadapi kesulitan yang besar. Biarlah kiranya masing-masing ditopang supaya terus yakin bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, berjanji menyertai kami, pasti menolong kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kalau ada yang punya pergumulan seputar pekerjaan atau rumah tangga dan lain sebagainya, atau studi anak-anak kami, Tuhan memberkati. Kami tidak lupa doakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di gereja untuk beribadah karena berbagai persoalan. Tuhan tolong anak-anakmu. Doakan anak-anak kami yang sedang ikut acara camp pemuda remaja di Batu Malang, camp seluruh sinode. Tuhan memberkati supaya acara berlangsung baik, dan hari ini akan ada penutupan, kemudian pulang ke Surabaya. Lindungi sertai dalam perjalanan, tibakan di Surabaya dengan selamat ya Tuhan. Jauhkan dari segala bahaya apapun. Bapa di sorga, sekarang kami doakan gereja kami, seluruh program pelayanan Tuhan berkati, bahkan untuk semua gereja di lingkungan sinode kami, gereja-gereja kami, yayasan-yayasan kami, sekolah-sekolah kami, STT Salem termasuk hari-hari ini dalam penerimaan murid baru. Tuhan buka jalan supaya tiap-tiap orang yang Tuhan berkenan untuk bisa sekolah di sekolah kami boleh mendaftarkan diri dan mereka bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana Tuhan berkenan. Bapa di surga, kami juga doakan semua gereja di kota Surabaya, di Indonesia, bahkan seluruh dunia, berkati semuanya. Dan untuk bangsa serta negara kami Republik Indonesia, kami mohonkan anugerah-Mu, karuniakan keselamatan, sejahtera, sukacita bagi bangsa kami. Pada pemimpin kami, seluruh masyarakat kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Secara khusus untuk kota kami, kota Surabaya ini, berkatilah ya Tuhan. Bapa di surga, juga kami doakan untuk dunia ini. Berbagai persoalan yang terjadi, termasuk peperangan di beberapa tempat. Tuhan tolong supaya kalian bisa pulih kembali. Akhirnya ya Tuhan, selesai ibadah kami akan berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Memasuki minggu yang baru, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan mengatur yang terbaik untuk tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan sama-sama menyambut doa berkat dan kita akan pujikan Humnos 323 bersama Yesus. Kita pujikan ketiga baitnya dan di bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama Yesus ku selalu aman, kemana ku pergi Dia pimpin aku. Tanpa Tuhan Yesus tak ada suka. Oh, bersama Yesus ku tak takut. Kemana ku pergi tiada ku takut. Oh, bersama Yesus ku selalu aman. Dua. Oh, bersama Yesus ku tak sendiri. Dia tak kecewakan setiap orang. Walau harus lewat di lembah duka. Oh, bersama Yesus ku memuji terus. Kemana ku pergi tiada ku takut. Oh, bersama Yesus ku selalu aman. Saya ulang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh, bersama Yesus ku akan pergi, berikan Injil kabar selamat. Ku siap bekerja melayani Dia. Oh, bersama Yesus ku melayani. Kemana ku pergi tiada ku takut. Oh, bersama Yesus ku selalu aman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Bawalah kemenangan yang Tuhan sediakan. Arahkan hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita akan pujikan Humnos 314 Iman Kemenangan. Hai bangunlah serdaru yang telah dinyatra. Hai berperanglah serdaru, ujung malam tiba. Lawanlah musuh-musuhmu dengan senjata teraga. Pastikan Kamu kan menang mengalahkan dunia. iman yang benar, iman yang benar. Ajab kemenangannya yang kalahkan dunia. Kristus itu tanda kasih dan kemenangan. Bila kita menurut Jalan kebenarannya dan maju merangkai imanmu akan membangun bersahadat. iman yang benar, iman yang benar. Ajab kemenangannya yang kalahkan dunia. Ibadah sudah selesai, Bapak Ibu silakan duduk dan bersatu teduh.